selamat malam. Kita bertemu kembali lagi dalam channel Firman-Mu Pelita, di mana kita akan belajar mendalami dan belajar firman Tuhan bersama PARG Pemuda Advent Rongguang. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kami yang ada di studio. Bersama saya Cindy dan sahabat saya Aldi. Selamat malam. Dan narasumber kita Pendeta Glenn Sakul. Selamat malam, shalom. Baik, kita akan mulai pembahasan kita. Tapi sebelum itu saya minta untuk Pendeta Glenn memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang di sorga, ketika kami mau belajar firman Tuhan malam hari ini, kebutuhan kami adalah Roh Kudus Tuhan. Berikan kami Roh Kudus untuk menuntun kami memiliki pengertian akan pekabaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, untuk pembahasan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, di mana judul perikopnya yaitu Yesus memperingatkan Yudas. Tapi kita akan membaca berurutan, yang dimulai dari saya, kemudian ayat berikutnya Bro Oldi, dan selanjutnya Pendeta Glenn. Baik, ayat Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain karena mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ayat 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas yang ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi setelah kita baca ini pendeta, Ya. Pertanyaan pertama yang timbul itu di ayat 21, dibilang situ Yesus sangat terharu. Kenapa Yesus terharu? Apa yang membuat dia terharu? Ya. Cindy, apa kira-kira yang biasa membuat orang terharu, Cindy? Kamu, Cindy? Terharu karena sedih. Karena sedih? Iya. Ya, terharu itu sedih. Kalau Oldi, kita mau tanya lagi ke Oldi. Menurut Oldi, apa yang biasanya membuat orang itu sangat terharu dan menjadi sedih? Kalau terharu biasanya kalau ada yang tiba-tiba kasih surprise. Kasih surprise, terharu. Jadi terharu itu bisa saja karena terlalu bahagia, atau terharu itu bisa saja karena apa? Dikecewakan atau disakiti. Ya, orang-orang muda ini biasa tersakiti. Tersakiti dan menjadi sedih. Kalau pendeta tanya, dalam peristiwa ini, kira-kira Yesus ini terharu bahagia karena berkumpul bersama murid-murid, atau terharu yang lain? Kalau menurut Cindy bagaimana, Cindy? Terharu bahagia atau terharu kesedihan ini? Sepertinya terharu bahagia. Terharu bahagia ya? Karena bahagia karena berkumpul bersama murid-muridnya. Nggak mungkin pendeta mau tanya ke Oli karena Oli yang bertanya. Ya, jadi begini. Latar belakang dari cerita ini adalah malam yang terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya.
di mana pada saat itu adalah perayaan Paskah. Pada perayaan Paskah, kalau membahas itu terlalu panjang. Jadi Paskah itu juga salah satu perayaannya adalah membasuh kaki dan memakan roti yang tidak beraki dan meminum anggur. Dan pada malam itu Yesus sementara berkumpul dengan murid-muridnya, mungkin situ sini lihat, maka Yesus terharu bahagia. Tetapi kalau kita lihat, Yesus terharu itu bukan bahagia. Dia sedih karena apa yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Tetapi kalau kita lihat pada kalimat ayat-ayat sebelumnya, di sana dinyatakan Yesus sudah mengatakan. Coba baca ayat 21 juga, di sana sudah jelaskan. Aku berkata kepadamu apa di sana? Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi kalau kita baca pada ayat sebelumnya juga sama, hampir sama intinya. Terharunya Yesus karena ada yang dekat dengan dia tetapi mengkhianati dia. Oli pernah dikhianati, Oli? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau Cindy? Tidak. Terharunya Yesus karena dia tahu yang mengkhianati dia adalah siapa? Adalah siapa? Orang di luar? Muridnya sendiri. Muridnya sendiri. Bahkan kalau sebelumnya kita baca di ayat yang ke-18, ayat 19, di sana Yesus sudah mengatakan bahwa ada di antara murid-murid yang akan mengangkat tumitnya melawan aku. Ada di antara murid-muridnya yang akan apa? Menyerahkan Yesus pada malam hari itu. Jadi kalau mau jawab pertanyaan Aldi, Yesus terharu dengan latar belakang demikian. Malam terakhir bersama murid-muridnya, dan ada murid-muridnya yang akan menyerahkan dia, yang akan menjual dia. Itu Aldi. Ada lagi yang bagian yang mau ditanyakan dari perikop ini. Kelihatannya ini ada beberapa ayat, tetapi sangat menarik untuk digali. Nah, ketika Yesus begini, teman-teman orang muda, ketika Yesus mengatakan ada di antara yang akan mengkhianati, langsung ada murid-murid yang kepo. Apa itu kepo, Cindy? Mau tahu. Mau tahu ya? Penasaran, mau cari tahu siapa itu? Mungkin siapa itu? Coba bilang. Dan mereka menyuruh siapa? Mereka menyuruh siapa? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi, yang berada di mana dia duduk? Dekat Yesus. Di dekat dengan Yesus. Pendeta mau tanya dulu. Siapakah murid yang dikasihi ini? Siapa murid yang dikasihi ini? Kalian pernah dapat informasi tentang ini? Cindy, siapa yang murid yang dikasihi? Simon Petrus. Simon Petrus? Kalau Aldi? Yohanes mungkin. Yohanes. Tunggu Aldi, kita mau tanya ke Cindy. Mana Cindy? Simon Petrus atau Yohanes? Petrus. Petrus. Yohanes atau Petrus? Kalau Petrus tidak mungkin, karena di sini diceritain Petrus yang bertanya ya. Bertanya ke murid jadi yang dikasih ini. menuju kepada siapa? Yohanes. Yohanes, saudara, orang-orang muda dikenal juga sebagai murid yang dikasihi. Tapi kalau kita baca selanjutnya Alkitab sampai pada Yohanes pasalnya yang terakhir, kitab Yohanes pasal yang terakhir, di sana merujuk kepada Yohanes. Di saat Yesus sebentar bicara dengan Petrus, di sana ada Yohanes yang datang, dan dijelaskan di sana adalah Yohanes yang duduk dekat dan bersandar kepada Yesus. Jadi kalau mau tanya, murid yang dikasih yang dekat dengan Yesus adalah siapa? Yohanes. Jadi mereka begini, Oli. Coba tanya dulu, siapa kira-kira itu? Mereka kan penasaran, karena Yesus sudah bilang bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan. Semua bingung. Bukan saya. Petrus juga bilang bukan saya. Sampai mereka tanya, coba Yohanes, kau tanya dulu, siapa kira-kira itu? Yesus jawab atau tidak? Yesus kasih tanda. Kasih tanda. Apa tandanya? Yang ayat yang kita baca tadi. Di ayat 26. Ya, apa tandanya? Yang Yesus akan berikan roti sesudah Yesus mencelupkannya. Yesus akan memberikan roti yang setelah ia celupkan, dia berikan roti. Jadi ada yang memang tanya. Yohanes dia yang dikasihkan memang bertanya, siapa kira-kira? Kan Yesus baru berikan pernyataan,
ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Mereka seluruh yang tanya, dan Yesus memberikan jawaban, dia yang setelah aku mencelupkan roti ini dan aku memberikan kepadanya, dia akan menyerahkan aku. Cindy, siapa yang Yesus berikan rotinya? Yudas. Ada yang lain, Oli? Semuanya, cuma yang pertama Yudas yang dikasih. Ya, terima kasih Oli. Oli menarik. Oli membuka pemikiran yang baru. Jadi, apakah hanya Yudas yang menerima roti malam itu? Tidak. Karena itu adalah perayaan Paskah toh. Contohnya kalau perjamuan kudus, apakah saya pendeta hanya memberikan pada ketua-ketua jemaat? Tidak. Atau memberikan kepada 1-2 orang sedangkan yang satu tidak diberikan? Semua dikasih. Semua diberikan. Jadi terima kasih Oli sudah membuka pemikiran. Roti diberikan juga kepada semua karena perayaan. Tetapi bisa saja roti yang pertama setelah ia celupkan, kan Yesus bilang setelah aku mencelupkan roti ini dan kepada aku berikan, dia akan menyerahkan aku. Orang tersebut adalah Yudas. Tapi coba kalian lihat ayat-ayat ini. Setelah roti itu diberikan kepada Yudas, bagaimana reaksi murid-murid lain? Setelah Yesus bilang akan kuberikan, dia celupkan dan dia langsung berikan pertama kepada Yudas. Apa reaksi murid-murid lain? Tidak mengerti. Mereka diam-diam saja, Oli. Padahal mereka yang suruh tanya. Kira-kira Oli, apa reaksi Petrus? Tercatat di sana, apa reaksi Petrus? Tidak. Kebingungan justru ini yang bikin bingung sebenarnya. Ya, bagaimana? Jadi kan murid ini minta tanda ke Yesus, siapa yang mau menyerahkan kan? Sebenarnya sudah jelas sekali tandanya. Siapa yang dikasih roti, dia yang akan menyerahkan. Tapi ini yang bikin bingung. Kok bisa murid-muridnya ini masih tidak ngeh dengan apa yang dibuat Yesus? Apakah murid-muridnya ini yang otaknya lemot atau ke Yudas yang sangat baik berperan ganda di situ? Ini yang pendeta bilang tadi mau tanya ke Oldi. Oh, kan tapi bagus juga kita mau bahas dan diskusikan bagian ini. Menarik sekali. Habis murid-murid minta tanda, Yesus langsung tunjukkan memang roti bukan hanya kepada Yudas, tapi kepada mereka semua. Tapi Yesus memberikan kepada Yudas. Reaksi murid-murid lain seperti biasa. Bahkan kalau kita lihat pada ayat 29 waktu akhirnya Yesus tegur keras Yudas, lakukan apa yang kamu lakukan. Yudas keluar, murid-muridnya masih biasa-biasa saja. Mereka pikir, oh Yudas keluar pergi cari makan, beli roti atau mau bagi sumbangan. Pertanyaan coba kita pikirkan, kita dalami ini. Mereka kenapa tidak ngeh? Nggak fokus. Mereka hanya mau cari tahu siapa itu, tetapi ketika Yesus mencoba kasih tahu, mereka seperti tidak peduli dengan hal itu. Ini bagian yang menarik. Yesus mau memberikan satu pekabaran, satu peringatan, satu panggilan. Kalau bagi pendeta ini panggilan kepada Yudas. Yesus berikan hal itu, tapi yang lain tidak ngeh. Mungkin saja kalau contohnya Oli penasaran, Oli jadi Petrus berperan, Oli suruh orang lain tanya, pendeta bilang oh ini, ternyata Cindy. Kenapa Oli bilang Cindy? Kenapa kau mau menyerahkan Yesus? Tapi Petrus yang penasaran tadi sekarang kalau kita lihat ayat selanjutnya jadi tidak penasaran, jadi tidak fokus karena perhatian mereka orang-orang muda bukan kepada Yesus, perhatian mereka bukan kepada siapa yang akan menyerahkan, fokus mereka adalah kepada siapa? Diri mereka masing-masing. Bagian ini penting orang muda. Umat-umat Tuhan di rumah penting. Fokus dari murid-murid yang ikut perayaan, yang penasaran siapa, fokusnya kepada diri. Sampai Yesus sudah berikan peringatan, yang penting bukan saya, santai-santai. Bagaimana menurut Oli? Iya, betul itu pendeta. Tapi saya coba menjawab di perspektif yang lain. Coba perspektifnya Oli. Kalau saya pikir-pikir kenapa murid-muridnya ini tidak ngeh waktu Yesus sudah kasih tanda, padahal jelas sekali tandanya. Justru saya berpikirnya ke arah Yudas ini. Jadi kalau kita lihat ceritanya ini kan sebenarnya sudah berencana ini, bukan tiba-tiba Yudas berencana kan waktu malam itu, memang dia sudah sepakat dengan imam-imam.
Jadi sebenarnya di sini kenapa murid-murid itu tidak ngeh? Karena Yudas ini sangat munafik. Kalau saya bisa bilang. Jadi selama Yudas ini bergaul dengan murid-muridnya, melayani bersama Yesus, dia tidak pernah menunjukkan sisinya ini, sisi gelapnya ini. Jadi otomatis cobalah taruhlah mungkin pendeta yang akan berkhianat kan? Pendeta itu Yudas. Anggaplah pendeta ini Yudas. Terima kasih Oli. Saya sebagai orang yang sama-sama dengan pendeta terus, yang lihat pendeta melayani, yang apapun pasti juga tidak akan sampai berpikir Nggak mungkin lah seorang pendeta ya. Karena selama mereka bersama-sama pelayanannya, Yudas ini munafik. Bisa tangkap maksudnya ya. Jadi karena baik sekali bermain perannya ini Yudas. Jadi dia tidak kasih tunjuk secara gamblang sifat aslinya ini, sampai-sampai ketika dia yang ditunjuk bahwa dia yang akan berbuat jahat ini, murid-muridnya tidak mengerti, dia orang baik, mana mungkin dia akan berbuat jahat. Tidak mungkin seorang pendeta membuat tidak itu. Tidak mungkin seorang Yudas. Tidak mungkin seorang Yudas Terima akan kasih. mengkhianati. Perspektifnya Oli mengangkat bahwa Yudas ini sangat munafik. Dia berhasil memainkan peran ganda dalam hal sebagai murid yang kelihatan tulus di depan, dan di belakang mau mencoba untuk mencari keuntungan dalam pelayanan bersama Yesus. Tetapi itu dari perspektifnya Yudas. Perspektif murid lain, ingat, mereka punya fokus itu juga kepada diri mereka sendiri. Kalau pada perikop lain kita lihat dalam cerita ini dalam kitab Injil yang lain, mereka bertanya, bukan saya. Bahkan Yudas sendiri berkata, bukan saya akan menyerahkan Yesus. Jadi fokus murid-muridnya adalah kepada diri mereka sendiri. Dan Yudas juga berhasil memainkan peran ganda peran yang munafik, kelihatan baik di depan orang. Ada lagi yang kalian mau tanyakan dari bagian perikop ini? Di ayat mana tadi itu? Di ayat 27. Ya. Dibilang di situ Yudas ini kerasukan iblis. Iya. Maksudnya bagaimana itu pendeta? Kerasukan maksudnya, tapi dilihat di ceritanya di sini. Iya, sadar. Iya. Sadar bangun dan Tidak ada kayak dia kerasukan iblis di sini. Pertanyaannya, pendeta balik tanya, Cindy, dia kerasukan atau tidak? kalau di sini dibilang kerasukan. Orang kerasukan itu seperti bagaimana, Oli? Ya, Contohkan teriak. dulu. Bagaimana? Teriak, Menggeram. Saya pernah tugas, ada yang matanya merah. besar langsung, ada yang lidahnya keluar, tapi kebanyakan orang kerasukan itu berteriak-teriak, mengamuk. Tapi kalau kita lihat bahkan sampai ayat 28, ayat 29, sampai murid-muridnya itu tidak sadar itu Yudas tidak menunjukkan kerasukan yang seperti kebanyakan orang kerasukan. Oli bertanya, ini sebenarnya kerasukan atau tidak? Iya. Cindy, kerasukan atau tidak sebenarnya? Kalau pribadi saya bilang tidak, tapi kok dari kita bilang kerasukan. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Yudas kerasukan seperti orang yang berteriak tidak bisa mengontrol diri. Tetapi hati Yudas sudah diisi oleh iblis. Mungkin ini yang pendeta bisa sampaikan, bahwa hati Yudas telah diisi oleh iblis. Dia tidak bertindak seperti orang kerasukan, berteriak, menggeram, tetapi hatinya benar-benar dipenuhi oleh iblis. Maka ini penting. Ketika Yesus sudah menunjukkan nasihat yang merupakan teguran, sebenarnya ini Yudas dipanggil. Ketika Yesus kasih roti, itu teguran dan panggilan kepada Yudas. Karena Yudas tidak pernah dinubuatkan untuk menjual Yesus. Yang dinubuatkan bahwa akan ada orang yang akan menjual Yesus, tetapi tidak pernah disebutkan nama Yudas. Jadi pilihan masih ada di tangan Yudas. Untuk dia mau pergi melaksanakan dia punya misi menjual Yesus, atau dia diubahkan malam itu ketika dia menerima roti dari Yesus. Tapi ayat ini Yudas lebih memilih hatinya untuk dipenuhi oleh iblis. Maka menarik, Oli, terima kasih Oli sudah katakan, ia kerasukan iblis. Hati, pikiran dan tindakannya sudah dikuasai oleh iblis. Bukan kerasukan seperti pada umumnya. Oh, jadi pilihannya ini sudah bulat ya.
pendeta. Dia menetapkan pilihannya. Jadi itulah dibilang makanya dia kerasukan iblis. Ya, pendeta yang ada hal yang pendeta mau tekankan, sekali lagi kepada manusia itu diberikan hak pilih. Tidak pernah ada dibuatkan satu orang Aldi akan mengkhianati Yesus. Tidak. Hanya akan bilang ada yang akan mengkhianati Yesus. Kalau kita lihat ceritanya menuju kepada Yudas, sama seperti begini. Ketika Tuhan suruh Yunus, negeri ini akan ditunggang balikan Niniwe. Apakah negeri itu ditunggang balikan? Nubuatan itu? Tidak. Tidak. Karena hati orang-orang Niniwe berubah. Kalau hati Yudas berubah, Yudas tidak bisa saya memilih untuk tidak menjual Yesus. Tetapi hatinya dia penuhi dengan iblis. Dia memilih untuk mengisi hatinya dengan iblis, menolak akan panggilan Yesus. Jadi inilah Aldi dan umat Tuhan yang dimaksudkan, dia dirasuk iblis tetapi dia tidak berteriak, dia bertingkah seperti orang normal karena hatinya dan pikirannya dia tetapkan untuk tetap menjalankan rencananya. Karena kacau juga ya pendeta kalau misalnya Yudas ini tiba-tiba dia lebih mendengar panggilan Yesus padahal Yesus tadi sudah terharu malam terakhir. Siapa lagi yang mau gantikan Yudas kan? Susah juga. Kalau saja Yudas akhirnya memilih hatinya terpanggil untuk tidak menjual Yesus, tetap ada cara yang lain. Roh Nubuat mengatakan ada cara yang lain. Yesus akan mati di kayu salib untuk menggantikan tempat kita, menjalankan rencana penebusannya. Yang pendeta mau tekankan pelajaran kepada kita semua dan orang-orang muda. Kita ini punya hak memilih. Kita tidak pernah ditetapkan untuk tidak selamat. Bahkan kita ditetapkan untuk selamat oleh kematian Yesus. Hanya pilihan kita yang membuat kita tidak selamat. Makanya kalau kita lanjut ceritanya sampai selesai, ketika Yesus sudah kasih ini dan Yudas memenuhi hatinya dengan sebuah pilihan, Yesus tahu, oh Yudas punya pilihan, dia tetapkan menyerahkan saya. Maka Yesus katakan apa? Pergi dan perbuatlah apa yang kau rencanakan. Bagi murid-murid lain itu seperti apa? Biasa-biasa saja. Tapi bagi Yudas, dia tetap harus keluar menjalankan rencananya. Maka kalau kita baca ayat selanjutnya, Yudas keluar, murid-muridnya santai-santai. Karena mereka berpikir, oh mungkin Yesus mau menyuruh dia. Tapi Yudas membuat satu pilihan untuk menjalankan rencana dalam mengkhianati Yesus. Mungkin ini pelajaran kita malam hari ini. Atau ada pertanyaan tambahan yang lain? Ya, sudah jelas. Jangan pernah kita memilih untuk mengkhianati Yesus. Jangan pernah kita memilih untuk menyakiti Yesus. Walaupun Aldi kadang sebagai orang muda selalu yang tersakiti, tapi jangan pernah kita memilih menyakiti dan mengkhianati Yesus. Ingat pilihan. Dan ingat pekabaran tentang kerasukannya Yudas ini dalam. Karena Yudas punya kerasukan hati dan pikirannya. Bukan seperti kerasukan orang pada umumnya. Bisa saja kita sekarang duduk belajar firman Tuhan, tapi pikiran kita jahat, diisi dengan iblis. Kita perlu hati-hati dan kerasukan seperti ini. Bisa saja sementara ibadah dengar firman Tuhan, tapi hati kita ini bukan pada firman. Hati-hati dengan kerasukan jenis ini, berbahaya sekali. Semoga bisa jadi berkat untuk orang muda. Apa pelajaran yang sini bisa ambil dari pelajaran malam hari ini? Secara pribadi. Kalau saya secara pribadi, kuatkan iman supaya tidak kerasukan setan seperti Yudas. Ya, terima kasih. Kalau Aldi, pendeta penasaran, jangan-jangan kita belajar, kalian seperti murid-murid tidak ngeh lagi dengan pelajaran yang Yesus berikan. Enggak atau tidak? Kalau Aldi, pekabaran apa yang Aldi ambil dari pelajaran malam hari ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita itu tidak boleh seperti Yudas. Sudah nyatanya kan di cerita ini sebenarnya masih dikasih kesempatan terakhir, tapi dia tetap dengan pilihan awalnya, yaitu dengan menyerahkan Yesus. Dan lagi di situ bagaimana yang seperti yang saya bilang tadi di awal, Yudas itu sangat munafik, dia sangat pintar menyembunyikan karakter yang sebenarnya dari dia. Pelajarannya Aldi apa ya? Jadi pelajarannya bagi saya, tidak boleh kiranya saya tidak seperti Yudas. Apa adanya saja. Apa adanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, silakan Cindy. Terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menutup pembahasan kita malam hari ini, dan saya minta kesediaan untuk Pendeta Glenn untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami memiliki waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Pelajaran dari perikop bagaimana Yudas membuat satu pilihan untuk tetap menjalankan akan rencananya. Kami menarik banyak pelajaran dari hal ini Tuhan. Kiranya kami tidak seperti murid-murid yang lain yang lebih mengutamakan diri, tidak fokus kepada apa yang mereka sementara ikuti pada malam hari itu. Kami tidak seperti Yudas yang membuat satu pilihan yang salah, menerima teguran Yesus dengan baik, bahkan menjalankan rencananya. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya hati dan pikiran kami diisi oleh Roh Kudus, bukan oleh iblis. Diberkatilah orang-orang muda, dan diberkatilah umat-umat Tuhan yang mengikuti pelajaran ini dari rumah. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Acara kita telah selesai pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang terberkati, like, comment, dan subscribe. See you on next video. Selamat malam, Tuhan memberkati. God bless.